teman-teman ya. Kembali kita pakai analogika. Kita pakai analogi. Ketika kita berbicara masalah cinta itu bagaimana teman-teman? Cinta itu apakah bisa diwujudkan atau bisa kita buat sendiri? Ataupun cinta biasa datang tiba-tiba? Karena di dalam sebuah lagu ada lirik dalam lagu yang lagunya tiba-tiba cinta datang kepada siapa? Ya, jadi cinta itu ketika kita berbicara masalah hakikat itu memang benar-benar manusiawi, dan cinta itu tumbuh tidak diinginkan dan bukan juga sebab niat. Cinta itu tumbuh secara tiba-tiba. Apabila kita berbicara cinta, ini akan banyak konteksnya. Cinta yang bagaimana yang kita maksud? Apakah cinta kepada sesuatu yang mubah? Apakah cinta dalam melaksanakan sesuatu? Atau cinta kepada suatu objek? Maka kita akan rincikan. Namun dalam pembahasan kita akan lebih fokus dengan cinta yang arahnya itu kepada objek, kepada seseorang, kepada siapa? Kepada saya. Jangan dulu dong. Kepada apa yang kita alami, realita yang ada pada diri kita. Wal iyazubillah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu zaman sekarang itu kalau kita bicara cinta mudah sekali. Ya. Banyak yang mengasosiasikan cinta dengan salah. Maka bagaimana sih sejatinya cinta yang salah? Dan apakah cinta itu bisa menjadi cinta Islami? Sebagaimana ketika cinta Islami ini dipohon faktorkan, dijabarkan kembali menjadi metode pacaran. Dan metode pacaran didekatkan agar supaya lebih baik menjadi metode pacaran syar'i. Yang pacaran syar'i tersebut diambil gara-gara istilah ta'aruf. Maka kita akan bahas, kita akan bedah sebenarnya bagaimana sih. Oke. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita harus paham bahwasanya cinta itu harus benar-benar ditimbulkan. Yang pertama kita keluarkan cinta itu kepada siapa? Maka tentu kita akan menjawab yang paling berhak kita cintai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau teman-teman belajar ya, beliau menyebutkan tentang cinta yang paling utama yang semestinya semua orang itu punya. Karena kalau orang punya cinta yang ini, seluruh aspek yang dia cintai akan benar. Tapi kalau dia tidak memiliki cinta ini, saya pastikan semua percintaannya akan salah. Semua percintaan, jalan cintanya itu akan nggak benar. Pasti bang, pasti. Dijamin sama saya. Yes, guarantee. Allah Subhanahu wa ta'ala, ini Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan, beliau mengutip satu dalil dari Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Posisi sebelah kanan, salah hidayat. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Beliau mengutip Al-Baqarah 165 yang artinya adapun orang-orang yang beriman. Kita berbicara orang yang beriman, karena yang bisa mendapati ini adalah orang yang beriman. Orang beriman bagaimana? Kita udah bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau teman-teman yang ikut tema 1 pasti udah paham gimana cara ada iman. Nah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman, maka dia akan sangat besar cintanya kepada Allah. Kalau the center of love, keren banget ya pakai bahasa Inggris. The center of love, our love is Allah. Maka cabang daripada kecintaan tadi itu akan lurus. Dan dia akan mencintai segala hal, segala sesuatu kalau itu tidak menyalahi cintanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta itu karena datangnya dari hati. Dan apabila cinta itu benar, maka datangnya dari
Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cinta yang ada pada diri teman-teman, cinta yang tiba-tiba muncul, yang dibisikkan, yang dikirimkan oleh syaitan, oleh iblis, oleh jin. Maka kamu harus tahu. Maka sekarang kamu harus paham. Sejatinya cinta yang selama ini aku implementasikan, ini datangnya dari mana? Oh, dari mana? Dari Masya Allah. Kita harus paham. Nah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah membahas cinta. Ini masih di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, ditanya oleh para sahabatnya tentang cinta, apa sih pendapat Rasulullah? Maka cinta yang dimaksud oleh Rasulullah itu berkenaan dengan iman, gak jauh-jauh dari iman. Karena cinta yang didasari iman, kita sebutkan, cinta yang didasari iman pasti benar. Ada salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal iman? Wahai Rasulullah, iman tuh gimana? Cinta yang dimaksud dengan iman tuh gimana? Wa rasulahu ahabba ilaika mimma siwahuma. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iman yang benar, cinta yang benar itu ketika engkau jadikan Allah, kau jadikan Rasul, lebih kau cintai keduanya daripada yang lain. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa Allah mudahkan semua jalannya, kita muhasabah. Cinta saya ini sebenarnya gimana? Cinta saya sama Agus, cinta saya sama Dewi ini sekarang gimana? Ya, kalian harus berpikir, apakah kemudian itu benar-benar didasari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun tidak? Maka teman-teman, ketika kita sekarang mengambil satu sampel, kita ambil satu sampel. Orang yang menyalurkan cintanya secara salah, dengan salah. Apa yang biasa dikatakan? Misalnya ada seorang laki-laki yang ingin mendekati seorang perempuan nih. Pertama mas stalking dulu IG-nya gitu kan, kayak IG dulu nggak sih gitu kan. Terus kemudian mencoba untuk ngisengin ya, mencoba untuk sedikit PDKT N, pendekatan neraka, nggak terlalu kasar sih, pendekatan. Apa yang kemudian dia lakukan di sana? Seorang laki-laki, apakah dia mencintai wanita tersebut? Apa yang menyebabkan dia kemudian ingin mencintai? Apa yang menyebabkan dia kemudian ingin memiliki? Didasari dengan apa? Oh, aku lihat salah satu postingan feed Instagramnya tuh lagi berjemur di pantai pakai bikini bottom. Gak kesehan. Nah, rasa suka yang timbul dari itu benar? Tentu tidak. Sebab kelakuan buruk, sebab maksiat buruk menjadikan orang tersebut mencintainya. Cinta diawali dengan yang tidak benar karena suatu pandangan maksiat. Berjalannya apakah akan bagus? Berjalannya apakah akan smooth? Oh, tentu tidak. Ujung-ujungnya dia hanya menambah list catatan sakit hati yang akan dia alami entah 1 bulan ke depan, entah 1 tahun ke depan, atau 2 tahun ke depan. Orang yang memulai dengan sesuatu yang salah, dia sama saja sedang menulis, aku akan sakit hati di bulan ini, aku akan nangis di bulan ini. Kenapa? Ya dia sendiri yang bikin. Maka kalau ada orang yang kemudian galau, ada orang tiba-tiba bunuh diri, ada orang tiba-tiba loncat dari jembatan Tuhan, itu dia yang sudah nge-planning. Allah itu jahat, Allah itu telah menakdirkan saya bunuh diri. Tentu tidak. Engkau yang semestinya menulis apa yang akan kau lakukan nanti. Maka tadi dia melihat dari postingan feed yang nggak benar, kemudian jatuh cinta, saling merespon. Siapakah yang akan mendominasi? Tentu bukan mereka berdua. Pikiran mereka berdua akan diikuti oleh syaitan. Karena gini teman-teman, syaitan, iblis itu akan membuat suatu kesalahan menjadi tampak indah dengan mentoleransi pemikiran-pemikiran teman-teman. Waduh, nggak apa-apa. Kan kita kan, ini bukan pacar aku, tapi kita kayak gak ada hubungan, tapi kita kayak saling melengkapi, kita kayak saling support, kita kayak saling
ini pacar kamu? Enggak, ini bukan pacar sih, tapi dia lebih kayak aku sering kirim pap, dia kirim pap, terus aku juga kayak semangatin dia, semangat podo wae sendiri loh, sama saja. Maka perjalanannya apakah akan baik? Tidak loh. Tapi dia bangunin aku salat subuh. Niat dia bukan bangunin kamu salat subuh, niat dia akan mendapatkan pencitraan yang bagus di depan kamu. Dan yang akan dikeluarkan oleh kalian yang memulai dengan cara yang salah itu adalah seluruh kebaikan-kebaikan saja, yang kemudian kebaikan tadi bukan dari hati, agar tampak dinilai soleh. Dia ngelarang aku deket sama teman-teman cowok karena dia tahu pemikiran cowok itu gimana. Loh, ya dia salah deketin kamu. Dia bilang gak bolehin kamu deket sama cowok-cowok karena pemikiran cowok tuh dia paham loh, dia tuh juga pemikiran cowok sama dengan teman-teman kamu deketin. Coba mau dari mana? Ini di luar pernikahan. Aku nggak mau kamu jalan sama temenmu cowok, kamu minimal harus nggak boleh sendiri. Jalan sama kamu berdua itu juga salah, Ferguson. Dan mereka hanya saja berpura-pura buta kan kesalahannya. Dia nggak suka ceweknya dipegang-pegang sama cowok lain, tapi dia pegang ceweknya. Lu tuh kan cewek saya, tapi kalau kamu paham yang kamu lakukan itu salah. Saya pernah ada teman saya bilang ke saya, Chat, nasihati aku tentang pacaran. Saya katakan, wala taqrabuz zina. Aduh, saya bosan. Wala taqrabuz zina, udah bosan. Allah akan menghukum orang yang pacaran di neraka. Aduh, satu udah sering juga. Saya kasih satu kata-kata yang pedes banget buat dia. Orang yang pacaran tuh yang dituju apa sih, kata dia? Kesenangan. Kalau dia pertama hanya chatting, percayalah, setelah chatting akan telepon. Ini sesuatu yang didominasi setan. Setelah chatting dia akan telepon. Setelah telepon akan video call. Setelah video call apa? Coba saya mau tanya. Audra dia Atika. Setelah video call biasanya ngapain? Ketemu. Tahu dia. Pengalaman nih kayaknya. Masya Allah, barakallahu fiik. Setelah video call akan ketemu. Ketemu sekali megang nggak? No. Enggak. Tapi dia bayangin, gimana kalau kita di mall jalan pegangan? Buat apa sih pegangan? Biar kamu nggak jatuh kalau jalan. Aku pegang. Udah tangannya udah keringetan basah nih ya. Bentar ya, aku lap dulu tangan aku basah. Yuk lagi. Ketemu, nggak langsung pegang. Lama-lama pegang. Setelah dia pegang, apakah setan akan diam sampai situ saja? Tentu tidak. Ini lagi saya ngomong sama teman saya. Setelah pegang, kira-kira gimana? Ya paling pegang yang lainnya, apa dirangkul? Oke, saya dirangkul. Setelah dirangkul, apakah ada pemikiran-pemikiran yang lainnya? Ya pokoknya begitu dulu sih sebenarnya. Kalian keluar kemana? Kata dia. Saya paling jajan, mall, kemudian makan. Apakah ketika semua itu sudah dicoba, terpikir nggak destinasi lain? Kayaknya kalau kita lihat jembatan Suhat dari atas bagus deh. Ini yang malang-malang aja ya. Yang malang-malang aja. Kalau yang nggak malang nggak tahu. Kalau bahasa Malangnya kayaknya kita lihat Suhat dari atas bagus deh. Tapi kalau bahasa kita, kamu tahu nggak? Hotel Aston lagi promo loh. Apalagi yang LDR ya. Aku nginep di sana, tapi ntar kita kalau capek, misalnya kamu di situ dulu tiduran. Percaya nggak cuma tiduran? Gak akan. Dia ketika saya ajak bahas seperti ini seneng banget. Bukan saya kemudian dibalas sama dia. Bukan kemudian Allahu Akbar. Cuman ini realita yang ada. Ketika saya survei, sambil coba, saya lagi, ya Allah enggak bercanda. Maksudnya
Jadi ketika kita survei, dia lakukannya demikian. Terus saya tanya, ini poin yang benar-benar nembak banget ke dia ya. Saya tembak dia. Kamu mau nggak jadi? Enggak dong, bukan itu. Akhirnya saya tembak dia. Karena dia dari tadi cerita ketawa-ketawa, senyum-senyum dia. Oh iya, aku gini ya. Yang perempuannya mau, sama-sama mau, Syed. Kita sama-sama mau. Kenapa sama-sama mau? Karena memang saling didasari dan didominasi syaitan. Perbuatan buruk pasti ada syaitan bermain di sana. Kalau kata Ahok, ini ada main ini pasti. Maka saya tanya, enak kata dia. Asik ya, fresh ke otak, kerjanya lancar kata dia. Oke, kalimat nembak saya yang benar-benar jelek ke dia. Bayangin, seluruh aktivitas kamu dari mulai kenalan sampai akhirnya ke puncak yang tidak diinginkan, kalian staycation dan lain sebagainya, itu dilakukan oleh laki-laki lain kepada adik kan Anda. Saya bilang. Kemudian senyumnya menjadi pulsa tiba-tiba. Senyumnya tiba-tiba menjadi pulsa dia. Diam. Naudzubillah, jangan. Itu yang akan dikatakan kepada orang tuanya kalau dia tahu kamu bawa kemana anaknya. Naudzubillah itu kira-kira konotasinya positif atau negatif? Negatif. Dan saya tanya kepada dia, itu yang kamu rasakan kenikmatan. Dan sebegitu pun kamu gak suka, naudzubillah, jangan sampai adikku kayak gitu digituin sama cowok. Itu buruk nggak? Buruk. Maka saya katakan, maka jujurlah. Sejatinya kamu tidak benar-benar mencintainya. Masukkan judulnya. Wih. Saya katakan demikian. Karena kalau emang dia benar-benar mencintainya, dia akan setuju dengan adiknya. Maka sama dengan orang, misalnya ada orang merokok ya. Di sini ada yang merokok. Alhamdulillah, banyak. Waduh, tidak. Ketika ada seorang bapak ditanya, Dek, kamu jangan merokok, tapi dia merokok misalnya. Kita tanya, Bapak, kapan ada rencana robar? Apa robar, kata dia? Rokok bareng-bareng. Antara bapak, istri bapak, anak bapak. Merokok bareng-bareng di rumah, sambil ngobrol. Gimana sayang? Hari ini kamu capek ya sayang? Kira-kira bagaimana Bapak? Oh ya jangan, itu nggak pantas itu buat keluarga saya. Tapi kenapa Bapak masih merasa pantas dengan itu? Karena lagi-lagi teman-teman, sesuatu yang dilakukan berbentuk cinta, ekspresi cinta itu ekspresi suka akan kelezatan yang dia lakukan. Cinta itu adalah bagaimana dia melakukan suatu kelezatan yang dia suka. Tapi kalau kelezatan tadi, cara melakukan kelezatan tadi didasari dengan iman, kata Nabi tadi, yang menjadikan Rasul dan Allah sebagai orang yang paling dia cintai, maka cara bentuk mengimplementasikan, mempraktekkan kelezatan tersebut, dia akan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, bagaimana kisahnya ketika benar-benar mencintai siapa Ali bin Abi Thalib? Sayyidah Fatimah Zahra. Apakah Ali Sayyiduna Ali beliau itu sama dengan cowok-cowok sekarang? Kenalan, staycation, dipanggil sama Rasulullah itu pasti. Kalau ketahuan ya. Sekarang mah kita kalau pacaran jangan sampai ketahuan. Jangan lewat depan rumah aku. Kamu ngerasa itu bagus tapi kamu takut gitu loh. Coba kamu mungkin berani pegang, kamu berani cium misalnya pacar kamu, coba depan bapak kamu juga. Maka saat itu senyummu akan menjadi kredit paling. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala ketika beliau mencintai Fatimah Zahra, apa yang dilakukan? Dia diam dan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia dengar Fatimah ini diminta oleh Abu Bakar As-Siddiq, apa yang dilakukan? Keretak hati cuy. Abu Bakar As-Siddiq. Tapi apa yang dilakukan? Berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau emang dia jodoh saya, dia akan datang kepada saya. Sampai pada akhirnya Abu Bakar, kemudian Umar, ditolak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan kemudian didoronglah oleh Abu Bakar, ya Abu Bakar sebenarnya saya tuh cinta sama Fatimah, tapi kamu duluan yang masuk. Kalau emang kau cinta, kau datang. Nih, sarannya orang soleh, sarannya orang yang beriman, yang cintanya karena iman, yang keluar dari lisannya tidak akan jauh daripada perkara-perkara yang positif. Perkataannya Abu Bakar bukan perjuangin dia, kamu kasih perhatian sama dia. Kalau lagi dia ulang tahun, kirimin wardah, kirimin black card misalnya, Zara, Dior, atau paket Netflix-nya dibikin setahun misalnya. Abu Bakar As-Siddiq, datang kau kepada Rasulullah, kata dia. Kemudian Ali datang. Rasulullah tahu apa yang dikehendaki oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian ketika ditanya, Ali, saya tahu kamu tuh sebenarnya suka sama anak saya. Ya meskipun Ali awalnya ketika nggak langsung to the point deh, kayak, ya Rasulullah, jadi begini. Kalau orang Jawa kan sambil megang tangannya. Jadi begini Rasulullah, utang deh, enggak. Malu. Tapi kemudian akhirnya mengungkapkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya apa yang keluar dari Rasulullah, bukan kemudian Rasul mengatakan kau suka sama anakku, oke, kamu boleh chattingan sama dia, kamu jaga dia ya, kamu lindungi dia. Percaya Pak, dilindungi? Tidak Pak, digrepek sama Anda. Ya. Maka Ali bin Abi Thalib ditanya, kau punya apa? Nggak punya apa-apa dia. Akhirnya dia mengeluarkan baju besinya dan menikah dengan Fatimah Zahra. Ketika menikah dengan Fatimah Zahra, ada satu kejadian di mana Ali itu kecewa banget. Ketika Sayyidatuna Fatimah itu mengatakan, dia Ali, ya kayak, tapi sebenarnya kalimat itu lebih ke bukan manggil secara jangkar ya, bukan manggil secara, weh Ali, itu bukan ya, kayak, ya iya Zauji, wahai suamiku, aduh, bisa aja deh, wahai suamiku. Sejatinya pada saat itu aku sedang mencintai seorang, sangat mencintainya. Dengar gitu aja, keratak Pak, keratak. Ali udah keratak banget. Tapi alhamdulillah, kata Fatimah, kenapa? Seseorang yang aku cintai sejak dulu sekarang berada di depanku. Terus langsung kayak jatuh. Nah, adikku berdebar. Indahnya cinta dalam diam, indahnya cinta dalam doa. Dan Ali bin Abi Thalib beserta Fatimah menjadikan cintanya memang menggunakan kelezatan ataupun mengekspresikannya dengan iman. Maka itu baru bahwasanya Ali bin Abi Thalib benar-benar mencintai Fatimah dengan iman. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau semisal kamu, ya sekarang, mungkin saya mengatakan sekarang ini ada seseorang yang sedang kalian stay close ya, atau lagi dekat, fall in love, yang senyum-senyum tuh kayak, aduh ketahuan deh gitu kan. Maka silahkan rubahlah apa yang kalian lakukan itu dengan benar. Silahkan rubah cara kalian mengekspresikan. Kalau kalian benar-benar pengen tahu, kalau kalian benar-benar pengen perjalanannya itu bagus. Karena sekarang teman-teman, orang pacaran 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, setelah menikah, bosen. Saya jamin, bosen. Kenapa? Bentuk cintanya, ekspresi daripada gombalan-gombalannya udah habis di tengah jalan, udah habis di 6 tahun. Ketika Pak udah nikah. Istrinya kan bagaimana? Oh makasih sayang. No. Dia udah dapetin itu jutaan kali ketika dia ngirim pap. Mungkin ketika dikirim pap sekali waktu pacaran, Masya Allah, bidadari mana ini jatuh di Bekasi misalnya. Dia akan ngerasa, aku bidadari dia gitu kan. Gak ada bidadari yang paling cantik selain saya. Ngefly. Mungkin kalian akan screenshot itu chat. Dan ketika kalian galau, kalian baca. Tapi ketika kalian sudah menikah dengan dia, seluruh kata-kata yang pernah dia ucapkan, manis-manisnya, udah gak ada manis-manisnya.
Kalau pengen lebih manis, le mineral. Promosi dong. Gak akan ada manis-manisnya. Maka akan tersisa kebencian, akan tersisa keburukan, akan tersisa kekurangan-kekurangan yang belum pernah kalian temuin ada pada dirinya dan akan ditampakkan. Karena teman-teman, syaitan, jin itu paling seneng, dan jin itu akan mendapatkan predikat terbaik sejin. Predikat terbaik sejin. Apa predikat yang terbaik kepada jin ketika dia melakukan sesuatu? Bukan dia bikin orang tuh bunuh diri dari jembatan Suhat, tidak. Bukan dia bikin orang akhirnya jadi menunaikan lihat jembatan dari atas, bukan. Bukan kemudian dia berhasil membuat salah satu saudara membunuh saudaranya, bukan. Menjadikan Qabil dan Habil saling bunuh, bukan. Tapi prestasinya iblis, prestasinya jin, yang paling diakui di dalam ranah kerajaan jin adalah mereka yang berhasil memisahkan pasangan suami istri. Waliyahzubillah. Kira-kira sepele, kan nggak sampai dibunuh. Iya. Nikah itu separuh agama, menyempurnakan separuh agama. Kalau nikahnya 1 kali, kalau 2 kali, perfect. Nggak gitu. Nggak gitu. Nikah itu menyempurnakan separuh agama. Ujiannya pasti berat. Maka ketika orang tadi yang melakukan hubungan pacaran sebelum pernikahan, ketika dia menikah, dia udah pacaran bertahun-tahun. Ketika dia menikah, setan akan menampakkan sesuatu yang akan membuat mereka saling bercerai-berai. Tinggal kelihatan buruknya. Yang ceweknya dulu kalau bangun tidur di foto tuh kayak, maaf sayang lagi baru bangun tidur, tapi dia udah sebelum bangun tidur tuh udah dibersihin dulu beleknya ya, udah pakai moisturizer, udah pakai foundation, saya nggak tahu ya, saya bukan penikmat maskara, cuman mungkin saya pakai lipstick aja, enggak, maksudnya bulu mata enggak juga, maksudnya enggak, saya nggak pakai gituan. Saya kok baru bangun tidur nih, selfie sama dia, cekrek, padahal tuh udah make up 1 jam. Nah sekarang dia akan mendapati istrinya the real bangun tidur. Yang akan dia katakan apa? Allahu Akbar, ini kuntilanak kok betah nginep di kasur saya. Dulu dia mengatakan ini beda dari mana, kok jatuh dari Bekasi. Sekarang dia akan mengatakan ini kuntilanak seperti ini, di mana udah saya bacain Yasin ya. Kok masih ada di sini? Alhamdulillah. Karena sudah habis, karena sudah tidak ada lagi. Bagaimana ketika kita bandingkan cinta yang dibangun benar-benar lillahi ta'ala? Banyak contohnya. Teman-teman kalau lihat ada gurunda hafizahullah ta'ala Ustadz Adi Hidayat, beliau LDR dengan istrinya berapa tahun? 7 tahun. Beliau 7 tahun belajar di Libya karena ibunya pengen beliau belajar dulu. Dikatakan kepada istrinya, calon istrinya, saya mau belajar 7 tahun. Kalau kamu mau nunggu, alhamdulillah. Kalau kamu tidak, ya berarti akan ada yang lebih baik. Sekarang jadi atau tidak? Jadi. Dan dia menjadi keluarga yang sangat luar biasa. Kemarin saya lihat anaknya, saya lupa namanya siapa, memberikan mahkota kepada Ustadz tadi. Dan barakallahu fiik. Itu luar biasa. Dibangun dengan cinta, dibangun dengan pondasi Allah dan Rasulnya. Anak-anaknya jadi. Ustadz Adi Hidayat rezekinya Masya Allah tabarakallah. Beliau menjadi orang yang paling alim, dicintai. Sekarang orang yang pacaran bertahun-tahun, ketika menikah, suaminya jadi apa? Main slot. Percaya sama saya. Jangan senyum, main juga ya. Yuk Dipo yuk. Main slot. Gampang sekali bermain tangan kepada istrinya. Kebanyakan KDRT yang terjadi itu bukan sebab karena memang gak ada angin, gak ada hujan, tempeling, bukan. Karena perasaan cinta yang ada dulu itu bukan karena Allah. Dia mencintai wanita tersebut karena nafsu. Beda dengan mencintai karena Allah. Kalau dia mencintai karena Allah, dia akan tahu, dia akan paham bagaimana memperlakukan seorang wanita.
dan dia akan nggak mukul, dia nggak akan melakukan kekerasan. Karena ketika dia marah, dia akan paham derajat marah dalam Islam kepada istri itu dibahas dalam kitab fikih. Ketika seorang wanita istri itu nusyus, bahasanya teman-teman ya, kita bahas pernikahan. Nusyus itu adalah di mana wanita mulai nggak taat, di mana perempuan itu udah mulai berani. Apa yang dilakukan? Bukan kemudian dipukul. Pukul itu ada derajat paling terakhir. Loh, mukul ada dalam Islam? Ada. Tapi ada syarat. Apa? Yang pertama, tidak menyakiti dan tidak membekas. Kalian pernah, ini maaf banget ya, maaf banget. Kalian pernah nggak sama teman kalian ditepuk bagian belakang? Pernah. Itu mukul. Itu mukul. Itu yang dimaksud. Karena kalau sampai seorang suami memukul istri sampai membekas, itu dosa. Bahkan dikatakan dalam Rasulullah SAW mengatakan wala tadribil wajah, dan jangan kau tuh memukul wajah. Mukul wajah itu haram, teman-teman, hukumnya haram mutlak. Madzhab al-arba'ah sepakat. Imam yang keempat dari mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, memukul area wajah bagi seorang laki-laki kepada istrinya itu haram. Kalau dia paham bagaimana mencintai dirimu, dia akan paham bagaimana ketika mengatasi wanita. Maka ketika ada KDRT mukul sampai biru, bonyok sininya, boy, itu bukan samsa. Karena di dalam akad nikah dikatakan, kalau teman-teman ini ya, paham, biasanya pakai bahasa Arab ya, imsakin bil ma'ruf au tasrih bil ihsan, kau gauli dengan benar atau lepaskan dengan baik-baik. Maka kalau kalian mau dapati suatu pasangan yang nggak benar, pasangan udah banyak masalah, ada dua, imsakin bil ma'ruf, kau lanjutkan dengan baik, au tasrih bil ihsan, atau kau lepaslah tapi dengan baik juga. Maka ketika seseorang mencintaimu benar-benar didasari karena Allah dan Rasulnya, dan dia paham, karena kalau udah cinta karena Allah dan Rasul, dia paham bagaimana melakukannya, bagaimana nge-treat wanita, nge-treat istrinya. Dan itu tidak sembarang didapat. Laki-laki ataupun wanita, ini kita bahas laki-laki dulu, sebentar lagi kita bahas wanita. Laki-laki yang demikian kau tidak akan dapati kalau kau tidak memulai dengan cara yang baik. Ketika mereka berpisah misalnya, karena udah keburukan-keburukan, akhirnya pisah. Betapa banyak pasangan-pasangan sekarang cerai. Ya, artis-artis kita lihat ya, yang bercerai gara-gara sudah tidak satu visi misi, hanya saja karena mungkin apa yang tidak didasari ilmu syar'i misalnya. Selesai dia. Diawali dengan cinloke yang baru viral. Allahu Akbar. Siapa? Ya. Allahu Akbar ya. Membuat rumah tangganya kacau sebab sesuatu yang tidak didasari agama. Lucu. Ya, cinlok. Viral sekarang. Rumahnya SpongeBob. Rumahnya SpongeBob itu apa? Nah, nangka teman-teman. Waliyadzubillah. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitupun juga istri. Seorang istri yang benar-benar paham bagaimana esensi daripada agama, dia akan paham. Dia akan paham bagaimana nge-treat suaminya juga. Dan sebenarnya kalau emang dia, karena banyak pendapat teman-teman, ada juga yang mengatakan bahwasannya pernikahan itu tidak harus cinta, yang penting cocok. Betul. Nanti kita akan bahas bagaimana ta'aruf juga. Ini jam 20.47, Allah percepat ya. Maka tadi ketika didasari dengan sesuatu yang benar, dia gunakan memang karena Allah dan Rasulnya. Sebelum dia maju ke si perempuan, dia belajar pranikah, dia belajar bagaimana rumah tangga. Risha, apakah kamu juga belajar? Saya belajar, bahkan sampai sekarang pun saya belajar. Bukan kemudian saya udah paling paham, bukan. Setidaknya kamu paham bagaimana perjalanan pernikahan, meskipun kamu tidak pernah meskipun kamu tidak di dalam masa pernikahan. Mungkin ada orang yang mengatakan kamu belum nikah, pengalaman kamu itu nggak banyak misalnya, pengalaman kamu itu udah, kamu jangan bicara pernikahan. Teman-teman, saya pernah jawab kepada salah satu orang membahas pernikahan, saya bilang beberapa statement, dia mengatakan, aduh,
kamu baru lahir kemarin, belum tahu tentang urusan rumah tangga. Saya katakan, Pak, urusan rumah tangga yang buruk, keluarga bapak misalnya memiliki pengalaman saya banyak, permasalahan tuh ada aja, Bapak. Kalau Anda menggunakan agama, kalau Anda paham bagaimana agama Islam mengatur kebahagiaan suami istri, pertengkaran suami istri, kalian atur, kalian paham semuanya, permasalahan Bapaknya akan banyak. Kenapa permasalahan Bapak dan rumah tangga Bapak banyak? Karena Bapak nggak menghadirkan agama di dalam. Bapak the youth, Bapak mengizinkan anak Bapak pacaran. Bapak mengizinkan istri Bapak berduaan dengan laki lain. Bapak tidak pernah menampakkan Bapak sholat. Maka permasalahan akan banyak. Orang yang benar-benar taat, yang soleh, ya, yang benar-benar membangun karena Allah Subhanahu Wa Taala, permasalahannya nggak akan banyak loh, Bang. Ada loh ustadz yang bercerai loh, tentu. Bercerai itu pasti bukan kemudian ustadz nggak boleh bercerai, enggak. Ketika sudah tidak didapatkan aturan-aturan syariat di dalam, istri sudah tidak mau ataupun suami tidak mau, jalan terakhir. Tapi ketika dimulai dan didasari dengan Allah dan Rasulnya, semuanya akan benar. Maka teman-teman, kita lihat, yang kita lakukan adalah cinta yang kita bangun adalah sudah benar atau tidak, sudah kita hadirkan Allah atau tidak. Berat, memang berat teman-teman. Untuk mengubah pola tersebut memang berat. Yang dulunya kita sering dapat perhatiannya, berat. Benar, saya katakan itu berat. Apalagi yang udah alumni fuckboy dan fuckgirls nih. Bener gak sih ngomongnya? Playboy, sorry. Playboy dan playgirl misalnya. Yang jadi alumni kayak gitu. Pasti berat. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, udah jam 20.50, Anas bin Malik radhiyallahu taala mengatakan, ini dari sahabat Anas ya, kalau cinta yang dibangun karena Allah, rewardnya itu apa sih? Nah, Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu taala anhu, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang orang akan merasakan manisnya iman. Ada 3 perkara yang bisa orang itu mendapati manisnya iman, manisnya cinta. Ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa. Dia yang lebih memprioritaskan cintanya itu ke Allah dan Rasulnya dulu, itu yang pertama. Karena tadi kalau dia udah prioritasin, dia akan takut ketika memulai cinta yang Allah dan Rasulnya nggak suka. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illallah. Dan dia mencintai seseorang hanya karena Allah. Saya cinta sama kamu karena saya cinta karena Allah. Kalau saya cinta karena Allah, perjalanan cintanya saya dengan kamu tidak akan jauh-jauh dari peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah mengekang? Tidak mengekang. Hanya saja kelancaran yang banyak yang akan kalian temui. Yang ketiga tadi, mencintai seseorang karena Allah. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyubdafa finnar. Yang ketiga, wa ayyakraha, dan dia membenci yauda fil kufri, membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci bila ia dilemparkan dalam neraka. Maksudnya gimana? Dia benci sesuatu yang benar-benar melenceng dari Allah dan Rasulnya. Dia nggak suka ketika sesuatu dibangun, dia nggak suka ketika sesuatu dimulai, kalau arah-arah dan bau-baunya akan melenceng dari Allah. Sebagaimana dan nggak sukanya itu, sebagaimana dia nggak suka kalau dia dilempar ke api neraka. Jadi kalau kalian ditanya, kamu mau nggak dilempar ke api neraka? Enggak, sumpah nggak mau. Benar-benar aku nggak mau. Nah, seenggak mau itu kalau dia dimulai dengan sesuatu yang akan arah-arahnya kemaksiatan, arah-arahnya nggak benar. Maka kalau teman-teman sekarang lagi dekat sama orangnya, sampaikan. Saya dulu mungkin cinta sama kamu bukan karena Allah, karena saya lihat kamu itu Masya Allah, maka saya ingin mencintai kamu.
kalau jadi orang Madura. Enggak. Kalau emang kamu sudah sampai saat ini memulai bukan karena Allah, selesaikan. Kamu katakan kepada dia, kayaknya perjalanan kita semakin jauh ini yang paling jauh gitu kepada Allah dan Rasulullah. Kita nggak benar sudah. We going too fast, absolutely too fast. Sampai kamu keluar bareng misalnya dan sebagainya. We are too fast. Kita terlalu cepat.